yaitu bahwa standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi itu kan berarti sigma ya. Sigma itu, tau apa sigma sih bacanya? Tau kali ya. Sebagai akar dari variance. Nah, standar deviasi itu diartikan sebagai apa? Sebagai seberapa jauh data-data yang dimiliki atau seberapa dekat data-data yang dimiliki terhadap rata-rata. Jadi terhadap rata-rata yang ada di data. Oke, mungkin untuk membantu pemahaman, saya share terlebih dahulu. Bentar. Share video ya tentang standar deviasi. Buat kita belajar bareng-bareng juga. Saya maraton hari ini 3 kelas langsung. Oke, mana ya tadi udah saya ambil dari internet ya, dari YouTube. Sambil menunggu mungkin teman-teman masih ada yang belum bergabung. Ini terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Kalau dari yang hadir baru 24, berarti kurang 2 ya kalian ya. Oke, terima kasih. Saya akan share, nanti silakan dicermati. Bentar. Have we discovered a new particle in physics? Is a manufacturing process out of control? What percentage of men are taller than LeBron James? How about taller than Yao Ming? All of these questions can be answered using the concept of standard deviation. For any set of data, the mean and standard deviation can be calculated. For example, 5 people may have the following amounts of money in their wallets: $21, $50, $62, $85, and $90. The mean is $61.60, and the standard deviation is $28.01. How much does the data vary from the average? Standard deviation is a measure of spread, that is, how spread out a set of data is. A low standard deviation tells us that the data is closely clustered around the mean, or average, while a high standard deviation indicates that the data is dispersed over a wider range of values. Standard deviation is used when the distribution of data is approximately normal, resembling a bell curve. Standard deviation is commonly used to understand whether a specific data point is standard and expected or unusual and unexpected. Standard deviation is represented by the lowercase Greek letter sigma. A data point's distance from the mean can be measured by the number of standard deviations that it is above or below the mean. A data point that is beyond a certain number of standard deviations from the mean represents an outcome that is significantly above or below the average. This can be used to determine whether a result is statistically significant or part of expected variation, such as whether a bottle with an extra ounce of soda is to be expected or warrants further investigation into the production line. The 68, 95, 99.7 rule tells us that about 68% of the data fall within one standard deviation of the mean. About 95% of data fall within 2 standard deviations of the mean, and about 99.7% of data fall within 3 standard deviations of the mean. The average height of an American adult male is 5'10", with a standard deviation of 3 inches. Using the 68, 95, 99.7 rule, this means that 68% of American men are 5'10", plus or minus 3 inches. 95% of American men are 5'10", plus or minus 6 inches, and 99.7% of American men are 5'10", plus or minus 9 inches.
So this means only about 0.3% of American men deviate more than 9 inches from the average, with 0.15% taller than 6'7" and 0.15% shorter than 5'1". This reasoning suggests that LeBron James is 1 in 2,500 and Yao Ming is 1 in 450 million. In particle physics, scientists have what are called 5 sigma results that are 5 standard deviations above or below the mean. A result that varies this much can signify a discovery, as it has only a 1 in 3.5 million chance that it is due to random fluctuation. In summary, standard deviation is a measure of spread. Along with the mean, the standard deviation allows us to determine whether a value is statistically significant or part of expected variation. Thanks for watching. See you next time. Created using Powtoon. Oke, mungkin kalau ada yang belum terlalu jelas, saya masih ada satu lagi, tapi lebih ke sederhana sih. Mana tadi? Bentar, saya ambilkan di... Balanced. Maximum minus the minimum, which is 100 of the standard set. Oke. I will create Oke, kalau yang penjelasan lebih sederhana ini. Standard deviation is computed using this formula. The formula looks a little complicated, but the calculation for the standard deviation is simple. We will calculate the standard deviation for the following data set. I will create a table to help me with my calculations, and this table corresponds to the numerator of the formula. Notice how x bar is contained within the formula, so we should calculate this first. You should find that the mean is equal to 15.4. The formula says we need to subtract each value from x bar, so we do this on the table. 10 minus 15.4 is negative 5.4. 12 minus 15.4 is negative 3.4. 16 minus 15.4 is 0.6, and so on. The next step is to square what we have just calculated. Negative 5.4 squared is 29.16. Negative 3.4 squared is 11.56, and so on. The next step is to find the sum of what we have just calculated. You should find that this is equal to 75.2. Remember that we used this table to calculate the numerator of the formula, so we can now replace it with 75.2. From here, the formula should be pretty straightforward. N refers to the total number of data values, and there are 5 data values in this data set, so N is equal to 5. We can simplify this, and we end up with a standard deviation that is equal to 4.336. Now, what does the standard deviation even tell us? The standard deviation tells us how close the values in a data set are to the mean. For example, a small standard deviation indicates a small amount of variability for a given data set. In other words, there will be a lot of values that are closer to the mean, which makes the distribution less spread out. In contrast, a high standard deviation indicates a high amount of variability for a given data set. In other words, there will be a lot more values that are farther from the mean, which makes the distribution more spread out. The last thing we will talk about is variance. Variance is closely related to the standard deviation. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi singkat cerita, yang dimaksudkan sebagai sigma ya, membacanya sigma atau standar deviasi adalah seberapa dekat atau seberapa jauh suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kan tadi what tell us, apa yang diberikan kepada kita atau menceritakan tentang apa itu standar deviasi. Nah, terkait dengan standar deviasi itu nanti akan terkait juga dengan pembahasan kita hari ini tentang distribusi kontinu. Jadi mungkin nanti saya akan menekankan lebih banyak pada distribusi yang normal ya, karena kebanyakan data dapat dinormalisasi. Bukan apa ya, kadangkala seringkalinya untuk memudahkan pemodelan data itu diasumsikan normal dengan pendekatan normalisasi dengan minnya 0 dan apa itu namanya satunya?
sigma kuadrat atau variansnya adalah 1. Nah, oke, kurang lebih pembahasan kita hari ini tentang itu. Sekarang saya share screen dulu untuk daftar hadirnya. Oke. Bentar, gagal muncul. Share screen. Ya, silakan untuk daftar hadir bisa di scan dulu. Bagi teman-teman yang berhasil scan, monggo. Nanti yang gagal saya bantu manual. Oke, sudah ya. Nah, saya bergeser ke manual. Kurang 4. Ahmad Fauzan hadir. Siap hadir, Pak. Muhammad Lutfi hadir. Siap hadir, Pak. Rensi. Siap hadir, Pak. Yazid. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah lengkap. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan topik tentang distribusi kontinu. Meskipun mungkin teman-teman sebagian sudah paham, tapi kita akan refresh kembali. Dan memang ada tantangan tersendiri ya, khususnya untuk topik-topik seperti atau selain dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal mungkin sudah sangat familiar. Nah, tapi tidak ada salahnya kita bahas untuk pertemuan kali ini. Termasuk nanti kita juga singgung beberapa distribusi kontinu yang lain. Kalau yang di dalam tugas kemarin, itu kan distribusi kontinu ada 3 ya. Normal, G-square, sama gamma. Nah, tapi yang saya lihat untuk contoh yang gamma, banyak sekali yang mengambil contoh bantalan peluru. Ya nggak apa-apa, mirip semua. Nanti sambil kita diskusikan apa sih sebenarnya distribusi tersebut. Nah, khusus untuk distribusi square, setelah saya random lihat, itu yang teman-teman tampilkan itu lebih fokus kepada uji hipotesis ya. Uji hipotesis dari banyaknya percobaan dan banyaknya kenyataannya. Nah, nanti untuk uji hipotesis kita akan bahas tersendiri di kesempatan berikutnya. Mungkin saya akan menampilkan dari sisi lain, meskipun secara terapannya belum terlalu nampak, karena ini masih secara teoritisnya. Oke. Kita share screen. Nah, ini nanti slide-nya bahasannya campur-campur. Ya, fokus kita hari ini tentang continue probability distribution ya. Nanti mungkin
tidak semua kita bahas tuntas, sekilas-sekilas saja. Sifatnya memperdalam apa yang sudah sampean kerjakan. Ini sudah sama dengan pekan sebelumnya. Saya pindah. Ya, ini sama persis dengan minggu lalu. Saya merefresh kembali. Kalau variabelnya discrete itu berarti countable. Kalau variabelnya continue itu berarti measurable. Nah, ini beberapa sifat terkait dengan probability distribusi continue ya. Nah, di sini sifatnya diantaranya nanti ada yang disebut dengan probability density function. Nah, probability density function itu adalah fungsi kepadatan probabilitas kalau diterjemahkan. Jadi dia memiliki pola atau setiap kejadiannya, probability density function itu menyatakan setiap kejadiannya mempunyai peluang sebesar yang didefinisikan oleh fungsi. Jadi saya ulang lagi, probability density function di sini berarti besar peluang dari setiap kejadian yang nilainya dinyatakan sebagai fungsi. Nah, diantaranya adalah nilai fungsi tersebut selalu positif, seperti yang kita tahu bahwa probability itu kan antara 0 sampai 1 ya. Kemudian di sini, ini kalau di konteks discrete berarti sigma. Nah, random variable, continue random variable itu prinsipnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, integralnya adalah bernilai 1. Ini berarti seperti halnya kalau discrete apa tadi? Penjumlahannya ya. Penjumlahannya sebesar 1. Nah, sebesar 1 di sini maksudnya adalah kejadian total atau seluruh kejadian itu kalau dijumlah kalau dari sudut pandang discrete itu bernilai 1. Nah, artinya lainnya adalah sesuai konsep dari peluang, itu berarti antara 0 sampai 1, kira-kira begitu. Nah, ini kumulatif probability distribusi function-nya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya mendefinisikan PDF sebagai probability distribution function, di sini saya agak hati-hati ya. Karena ada PDF, ada pengertian lain yaitu probability density function. Jadi saya hindari singkatan itu biar nggak bias. Nah, di sini kumulatif. Kalau kumulatif peluang dari random variable X kurang dari X, kalau di dalam konteks discrete itu dia berarti penjumlahan ya. Kalau di sini adalah integral dari min tak hingga sampai X. Nanti kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau langsung izin bertanya Pak gitu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, terkait dengan continue probability distribution untuk menghitung peluang, ini kebetulan ilustrasinya adalah grafik dari normal distribution. Memang kita fokusnya di sini adalah normal distribution. Continue probability distribution di sini dia konteks menghitung nilai antara A sampai B, peluang kejadian X antara A sampai B, senilai dengan menghitung luas yang berada di bawah kurva. Atau dengan kata lain setara dengan menghitung luas daerah berwarna merah yang ada di layar Anda ini. Oke ya. Ada bisa ganti warna enggak? Oh, tetap nggak bisa. Oke. Nah, ada beberapa continue probability distribution yang akan saya kenalkan di sini. Yang pertama uniform distribution atau distribusi seragam. Kemudian gamma distribution, eksponensial, chi-square atau chi-square. Nah,
Dan terakhir normal. Nah, normal distribution saya bahas terakhir karena ini yang akan kita perdalam. Nah, sedangkan kalau kita bisa menarik garis benang merah bahwa eksponensial dan chi-square atau chi-square itu adalah kondisi khusus dari gamma distribution. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, kapan suatu kejadian dikatakan memiliki distribusi gamma, memiliki distribusi eksponensial, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi memang tidak cukup mudah ya membuat klasterisasi atau klasifikasi bahwa suatu kejadian itu memiliki distribusi gamma ataupun eksponensial dan seterusnya. Karena apa? Itu harus diidentifikasi dari pola kejadiannya. Sehingga seringkali di permasalahan diberikan statement terdistribusi secara gamma. Nah, idealnya kebanyakan data itu terdistribusi secara normal. Misalkan, yang paling sederhana yang terdistribusi secara normal itu misalkan nilai ujian atau nilai akhir itu kan akan muncul gemuk di tengah ya. Nilai yang kecil sedikit, nilai yang besar juga sedikit, nah itu yang gemuk ada di tengah. Nah, ini yang namanya distribusi normal. Oke, nah, uniform distribution atau distribusi seragam adalah distribusi peluang yang memiliki peluang yang sama untuk semua hasil dari variabel acaknya. Maksudnya bagaimana, Pak? Anda bisa lihat di situ secara ilustrasi grafik. Misalnya ini nilai X yang paling kecil, ini nilai X yang paling besar. Nah, semuanya ini dia bernilainya sama peluangnya. Misalkan dari 10 anak, peluang untuk terpanggil dalam suatu seleksi sama, berarti 0,1. Atau seperti halnya dadu setimbang. Masing-masing mata dadu memiliki peluang 1/6. Tapi itu kan diskrit atau pelemparan koin. Nah, kalau dikaitkan dengan data kontinu misalkan ya data yang diukur. Nah, nanti kita lihat contoh berikutnya. Intinya fx-nya sama. Di berapapun kejadiannya nilai peluangnya sama. Nah, probability density function-nya adalah seper B min A untuk A-nya berada antara A sampai B. Dengan min atau rata-ratanya adalah A plus B per 2. Dengan varians atau sigma kuadratnya adalah B min A kuadrat per 12. Nah, ini tentunya ada formula khusus, tapi singkat cerita seperti itu. Formula khusus dari varians ada integralnya. Nah, demikian juga jika dicari standar deviasi, ya tinggal dicari akar dari varians atau sigmanya. Nah, di sini kumulatif uniform probability distribution kita menggunakan integral ya. Karena uniform probability atau distribusi seragam itu antara A sampai B, tentunya berbeda dengan slide di awal tadi, batas bawahnya adalah minta hingga. Nah, di sini kalau peluang kejadian dari X kurang dari X kecil, berarti integralnya antara A sampai X. Karena batas bawahnya adalah A. Oke. Anda gunakan integral biasa seper B min A kali X. Nah, mungkin ini X-nya adalah diganti X0 ya. Nah, sehingga kita dapatkan X min A per B min A. Contohnya, di sini contoh yang sederhana adalah distribusi seragam pada interval 2-6. Berarti peluangnya untuk X semua yang berada di antara 2-6 itu sama, seperempat. Seperempat dari mana, Pak? Dari seper B min A. Seper batas atasnya 6, batas bawahnya 2. Seperempat berarti 0,25. Nah, kalau diilustrasikan dalam grafik, muncul yang ada di pojok kiri bawah ini. Artinya di sini juga jangan dibayangkan juga kalau normal, continue distribusi berarti dia bukan bilangan cacah ya. Atau bukan bilangan bulat, tetapi di sini sangat rigid sekali, bisa desimal, bisa bahkan imajiner. Atau bilangan kompleks. Nah, di sini kalau Anda lihat, min-nya menjadi 4, 2 tambah 6 bagi 2.
kemudian variance-nya adalah 1,33. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, kemudian di sini muncul contoh kedua. Diketahui rata-rata waktu seorang menunggu datangnya pesawat di suatu bandara antara jam 08 sampai jam 10 berdistribusi seragam. Tentukan peluang seorang penumpang menunggu datangnya pesawat kurang dari 30 menit dan B lebih dari 30 menit. Oke, ada yang bisa membantu untuk probability density function-nya berapa? Yang masih yang paling sederhana. Ada yang bisa membantu untuk probability density function-nya atau fx-nya berapa kira-kira? Mungkin sebagai bantuan kan yang ditanyakan di situ dalam menit ya, kurang dari 30 menit dan yang B lebih dari 30 menit. Berarti kita bisa definisikan variabelnya dalam menit. Tadi formulanya apa untuk distribusi seragam? Halo, halo? Ada yang bisa bantu menjawab? Suara saya terdengar ya? Halo teman-teman, suara saya terdengar? Nah, ini tadi kan fx itu dinyatakan sebagai apa? 1/B kurang apa? B min A. Nah, di sini kita asumsikan, bukan diasumsikan, memang ini kan 2 jam ya. 2 jam. Nah, 2 jam itu setara berapa menit? 120, Pak. 120 menit. Wes tulisannya elek, tapi ngerti lah maksudnya. Nah, di sini ada statement berapa peluang seorang penumpang menunggu datangnya pesawat A kurang dari 30 menit, B lebih dari 30 menit dari pukul 8. Berarti saat pukul 8 di interval 0 sampai 8 ini bisa ditangkap sebagai apa? Kan lebih dari pukul 8 ya. Ya benar ya. Lebih dari kamu dari pukul 8. Berarti pukul 8 itu bisa dipandang sebagai 0 menit. Nah, pukul 10 itu berarti apa? 120 menit. Nah, dari sini berarti kan sudah ketahuan ya. Ketahuan berarti fx-nya berapa? Probability density function-nya. 1/120, Pak. Oke, 1/120. Nah, nanti berarti kan tinggal dibawa ke kurang dari 30 menit. Kalau kurang dari 30 menit berarti peluang dari X kurang dari 30. Oke. Yang B berarti peluang dari X lebih dari 30. Oke. Sudah saya bantu cara menjawabnya, nanti selesaikan. Oke ya. Berarti kalau sudah ada seperti ini, nanti jadi tugas. Nah, dari sini berarti kan mudah saja. Nanti Anda buat fx sama dengan 120, berarti peluang dari x kurang dari 30 itu berarti berapa? Integral 0 sampai 30 dari 120. Atau di slide sebelumnya kan tadi sudah disebutkan kumulatif distributifnya adalah x min a per b min a kan. Nah,
Tinggal Anda mainkan saja, X-nya diganti 30, A-nya 0, B-nya 120. Demikian juga untuk X lebih dari 30. Bagaimana kalau yang X-nya lebih dari 30, sedangkan formulanya adalah untuk peluang dari X kurang dari 30. Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, kalau Anda lihat, formulanya ini kan untuk ini saja ya. Oke. Kurang dari A sampai X. Sedangkan di sini lebih dari, ya tinggal Anda kan sudah pernah belajar tentang peluang, berarti Anda kan bisa menerapkan konsep 1 dikurangi ya. Karena peluang X kurang dari 30 tentunya berkomplement dengan peluang dari X lebih dari 30. Atau kejadian kurang dari 30 menit itu artinya berkomplement dengan kejadian lebih dari 30 menit. Oke, nanti silakan dikerjakan. Nanti jangan khawatir, materinya tetap saya share, jadi nanti tinggal Anda kerjakan dan tergantung nanti pengumpulannya kapan. Oke, selanjutnya gamma distribusi atau distribusi gamma. Ini terinspirasi dari fungsi gamma. Fungsi gamma sendiri kalau di matematika termasuk sebagai fungsi khas ya. Fungsi khas itu berarti apa? Special function. Special function itu ya namanya khas ya rumit ya. Polanya ada khusus tersendiri yang mengikuti definisi yang ada di kotak sebelah kiri. Nah, di sini alfa positif, E-nya bilangan natural. Nah, secara khusus ketika alfanya adalah bilangan bulat positif, berarti tau n itu sama, oke, mohon maaf, ini harusnya ada apa? Saya terhapus. Ada apa? Faktorial. Oke ya. Bukan tanda seru perintah, tapi faktorial. Nanti saya betulkan sebelum saya share. Oke. Jadi ketika alfanya adalah bilangan bulat positif, berarti nilai dari tau alfa atau tau n di situ senilai dengan n-1 faktorial. Nah, distribusi gamma sendiri memiliki probability density function-nya dengan 2 parameter ya. Ada parameter alfa dan beta, di sini fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa, tau alfa, dan seterusnya. Means variansnya seperti ini, minnya adalah alfa kali beta, dan variansnya adalah alfa kali beta kuadrat. Di mana alfa dan beta masing-masing bernilai positif. Nah, tentunya ini juga, saya sendiri juga bertanya, apa sih sebenarnya alfa dan beta? Ya parameternya seperti itu, given. Ya, kalau mungkin nanti diperdalam lagi, nanti Anda jadi mata kuliah statistika matematika, yaitu rumus-rumus yang ada dicari latar belakangnya dari mana, terus kemudian historisnya dari mana. Jadi kita hari ini atau di kita cukup menggunakan saja, dan biasanya terinformasikan bahwa suatu kejadian itu terdistribusi secara apa. Meskipun secara umum kebanyakan yang akan kita gunakan adalah distribusi normal. Nanti tentunya secara bertahap, ya saya pengennya menggunakan data-data yang terkait dengan klimat. Oke, ini ilustrasi saja, bentuk-bentuk K ini adalah alfa ya, theta itu beta. Saya mengutip dari gambar di grafik di Wikipedia, saya ambil grafiknya saja. Di situ K-nya adalah identik dengan alfa, theta-nya identik dengan beta. Jadi kurang lebih yang memiliki pola-pola grafik seperti ini, berarti kejadiannya kontinu. Atau kalau Anda lihat, kalau bicara skewness itu berarti condong miring ya, miring ke kiri ya. Oke, landai di sebelah kanan. Kalau Anda lihat seperti itu, kalau kita lihat dari secara grafik, ciri-cirinya adalah ini dia ada di sebelah kiri semua. Oke, puncaknya atau minnya atau rata-ratanya ada cenderung condong di sebelah kiri. Karena dengan distribusi ini kita juga bisa melihat sebaran data
kecenderungan data tersebut ada di mana. Nah, cumulative probability distribution-nya tentunya dengan konsep integral. Oke. Di sini kita menggunakan integral untuk mencari nilai peluang. Tapi sekali lagi, ini probability ya. Kumulatif. Kurang dari X0, lebih dari X0, antara X1 sampai X2. Nah, seperti di sini, misalkan diketahui sebuah acak random variable X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1. Tentukan nilai dari peluang kejadian X antara 1,8 sampai 2,4. Oke. Ya, nanti saya cek lagi. Nah, saya mau nguji dulu bentar. Kalau tadi kan definisi integralnya kan dari kiri ke kanan ya. Bagaimana kalau, Px kurang dari X. Itu kan berarti tadi integral dari A sampai X. Ya, nanti kita cek aja. Mungkin sambil nunggu teman-teman bisa coret-coret sebentar. Saya mau ngecek yang soal kedua tadi. Super B min A 120. 0 sampai 30. 30 X. 1,4. Oke. Ya, sama. Karena di sini saya menyajikannya di sini kalau untuk lebih dari X0 berarti X0 sampai tak hingga ya. Berarti kalau yang tadi di mana di distribusi seragam, Anda bisa untuk lebih dari X0 misalkan atau lebih dari X, Anda bisa menggunakan integral X sampai B batas atas. Atau menggunakan konsep komplement kejadian satu kurangi peluang kejadian tersebut. Nah, ini nanti silakan Anda selesaikan menggunakan integrasi seperti itu. Karena ini teori, saya minta coba Anda selesaikan dengan integral. Mungkin nanti di sini akan muncul integral parsial. Ya, alfanya 2. Berarti beta 1. 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 kan 1 ya. Kemudian tau alfa. Tau alfa, alfanya 2. Tadi tau alfa berarti kan alfa min 1 faktorial ya. Kalau alfanya bilangan bulat positif. Berarti yang pecahan sebelah kiri ini 1. Nanti berarti kan tinggal X, E pangkat min X. Nah, nanti silakan diintegralkan. Masukkan batas bawah sampai batas atas. Nah, terus di sini ada kejadian lain dalam bentuk cerita. Ini juga sama, nanti kurang lebih seperti ini. Misalkan suatu kota diketahui konsumsi daya listrik hariannya dalam juta kilowatt per hour merupakan atau memenuhi variabel acak atau peubah acak yang berdistribusi gamma dengan minnya 6, variansnya 12. Tentukan peluang terjadinya konsumsi listrik harian pada kota tersebut dalam 1 hari ya tentunya ya. Itu melebihi 12 juta kWh. Ya berarti integralnya ada 12 sampai tak hingga. Nah, tapi di sini yang membedakan alfa dan betanya belum diketahui, yang diketahui rata-ratanya. Rata-rata tadi apa kalau rata-rata? Rata-rata itu apa? Minnya adalah alfa kali beta ya. Nah, terus varians atau sigma kuadrat itu adalah alfa kali beta kuadrat. Nah, kalau alfa kali betanya 6 dan alfa kali betanya alfa beta kuadratnya 12, berarti kan nanti akan ketemu alfanya berapa, betanya berapa. Ya. Jadi ini ada trik tersendiri yang harus diselesaikan.
Jadi nanti Anda punya alfa kali beta itu sama dengan 6 alfa kali beta kuadrat itu sama dengan 12. Anda pakai pembagian aja udah ketemu tuh. Karena alfa kali beta, alfa dan beta kan masing-masing positif ya. Karena masing-masing positif berarti kan tidak nol. Kalau tidak nol berarti kan apa? Alfa beta kuadrat dibagi alfa beta itu kan berarti beta ya. Betanya 2 nanti ketemu. Nah, alfanya berapa? Udah ketahuan. Oke? Oke, itu terkait dengan distribusi gamma. Meskipun tidak sering digunakan atau kejadian yang ada di masyarakat atau terapan mungkin tidak sebanyak distribusi normal, tapi secara teori perlu kita kenalkan. Ini tadi juga dengan kelima-tiga ngoprek display data pakai R. Mata kuliah statistik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin sambil nunggu adzan ya, kita jeda dulu. Untuk Jabodetabek sudah, dan kalau Jawa Timur mungkin sudah dari tadi. Siapa?
Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke distribusi. Oh ya, ada yang terlupa. Jadi untuk distribusi gamma dan kemudian eksponensial ini terkait erat dengan konsep atau teori antrian ya. Konsep teori antrian di antara beberapa kejadian. Kalau gamma ini kejadiannya bisa berulang kali, tetapi kalau nanti eksponensial itu perulangan di antara dua kejadian. Makanya nanti kita lihat kondisi khususnya seperti apa eksponensial jika dikaitkan dengan distribusi gamma. Nah, kita masuk ke distribusi eksponensial. Statement saya jelas di situ bahwa distribusi eksponensial ini merupakan kondisi khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Terus distribusi eksponensial ini terkait dengan jarak antara dua kejadian Poisson. Kejadian Poisson itu maksudnya begini, seperti kemarin kan kalau kejadian Poisson itu atau distribusi Poisson ya, itu biasanya ada rata-rata. Misalkan rata-rata penjualan dalam satu hari atau rata-rata apa itu namanya kesalahan ketik dalam satu kertas, itu kan satu kejadian ya. Atau dalam Poisson itu misalkan lagi rata-rata waktu menunggu rata-rata waktu menunggu pesanan diantar misalkan. Nah, itu kejadian Poisson lah. Khusus untuk eksponensial, di sini mengidentifikasi peluang di antara dua kejadian. Makanya alfanya 1. Kalau yang di gamma, alfanya itu tidak sama dengan 1, atau berarti lebih dari 1 ya. Ya 1 boleh, tetapi ketika alfanya sama dengan 1, berarti dia menjadi distribusi eksponensial. Tetapi kalau alfanya lebih dari 1, berarti dia apa? Dia menjadi distribusi gamma, sehingga antriannya adalah sampai terjadinya kejadian ke alfa. Jadi kalau di eksponensial itu antara dua kejadian saja. Jadi misalkan sekarang terjadi, bagaimana peluang terjadinya antrian atau di kejadian berikutnya. Tapi kejadian terdekat. Kalau kejadian di distribusi gamma itu kejadian yang pada urutan ke alfa. Jadi identifikasi parameternya seperti itu untuk alfa. Oke ya. Jadi di sini sekali lagi untuk eksponensial distribution adalah kondisi khusus dari distribusi gamma dengan alfanya sama dengan 1. Nah, teman-teman sekalian, di sini tadi kan notasinya apa? Seper beta pangkat alfa ya. Seper beta pangkat alfa kali tau alfa. Nah, karena alfanya sama dengan 1, berarti beta pangkat alfanya menjadi beta, seper beta. Tau-nya 1 itu 1. Mungkin kalau kita kembalikan ke definisi, tau 1 itu kan berarti 0 faktorial ya. Atau bukan definisi sifat dari fungsi gamma. Nah, 0 faktorial di dalam konsep matematika atau bilangan matematika itu didefinisikan sebagai angka nilai 1. Berarti yang tadi seper beta pangkat alfa, alfanya 1 berarti seper beta kali 1. Sehingga kita memiliki di sini seper beta. Kemudian urutan berikutnya adalah X pangkat alfa min 1. Nah, alfanya 1. X pangkat 1 min 1 kan X pangkat 0, 1. Terus berarti tinggal menyisakan P pangkat min X per beta. Ini untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, beta di sini di state beta positif. Kemudian terkait dengan min and variance-nya, kalau tadi di dalam distribusi gamma minnya adalah alfa kali beta, berarti di sini minnya adalah beta karena alfanya sama dengan 1. 1 kali beta, beta.
Demikian juga untuk variansnya adalah alfa kali beta kuadrat, berarti alfanya 1, beta kuadrat, berarti 1 kali beta kuadrat hasilnya beta kuadrat. Nah, untuk kumulatif exponential distribution ini lebih sederhana ya dibandingkan tadi. Kalau di gamma kita tidak bisa menyederhanakan. Di sini untuk exponential probability distribution, saya coba mengintegralkan di sini untuk fx, mungkin lebih tepatnya di sini bukan fx ya, tetapi adalah fx0. Berarti peluang dari x kurang dari x0, berarti integral dari 0 sampai x0, fx dx, density functionnya kita integralkan, berarti integral 0 sampai x0 seper beta e pangkat min x per beta. Berarti seper beta integral 0 sampai x0 e pangkat min x per beta dx. Nah, Anda bisa cermati, Anda bisa jabarkan. Nah, di sini kan seper beta saya keluarkan karena dia konstanta ya. Nah, ini min beta e pangkat min x per beta ini integral biasa, integral eksponensial. Nah, beta dibagi beta kan habis membagi, berarti tinggal menyisakan min e pangkat min x per beta. Oke. Nah, ini menjadi min e pangkat min x0 per beta min e pangkat min 0 per beta. Ini kan berarti 0 ya. Nah, kalau e pangkat 0 berapa? 1. Nah, berarti di sini kita punya 1. Ini kan min ketemu min jadi plus ya. Berarti ini plus 1. Plus 1 di sini min e pangkat min x0 per beta. Sehingga dengan formula ini kita lebih sederhana ketika dihadapkan pada permasalahan distribusi eksponensial. Atau kalau kita sederhanakan, kumulatif eksponensial distributionnya menjadi seperti ini. Dia akan bernilai 1 min e pangkat min x per beta untuk x-nya non negatif dan bernilai 0 untuk x-nya negatif. Nah, teman-teman, saya balikin dulu tadi untuk kumulatif distributionnya seperti ini ya. Nah, kita akan terapkan pada permasalahan waktu kedatangan busway pada sebuah halte interseksi mengikuti pola distribusi eksponensial dengan rata-rata 12 detik. Berarti ini apa ini? Rata-rata berarti apa? Min. Betul ya? Berarti ini kan min nih. Berapa peluang terjadinya waktu antar kedatangan adalah 10 detik atau kurang. Berarti apa? Peluang dari X kurang dari sama dengan berapa? 10. Pertanyaan saya, betanya berapa? 12, Pak. Oke, kenapa 12? Karena min itu sama dengan beta, Pak. Oke, karena betanya senilai dengan min. Oke ya, karena alfa kali beta 1 kali beta. Nah, sehingga dalam kasus ini cukup mudah, Anda tinggal gunakan formula yang ada di slide sebelumnya, 1 min e pangkat min x per beta kan? Ini juga sekaligus menjadi beta. Berarti 1 min e pangkat min 10 per 12. Nanti kurang lebih pembulatannya adalah 0,57. Silakan nanti Anda cek apa betul demikian menggunakan kalkulator. Atau sebenarnya di Excel itu beberapa distribusi ada itu formulanya. Mungkin teman-teman bisa cek ya. Biasanya kalau di Excel itu kan sama dengan formula apa, biasanya kan ada petunjuknya tuh.
Kalau di sini terkait dengan distribution, Anda bisa cek dengan, kalau binomial itu kalau nggak salah sama dengan binom.dist, D-I-S-T. Kalau hipergeometri itu kalau nggak salah sama dengan hyper atau hypergeo.dist, kurung buka dan seterusnya. Nanti silakan dicoba ya teman-teman. Dan di internet, kalau hipergeometri itu HyPgeom, jadi HYPGEOM.dist. Kalau Poisson.dist dan seterusnya. Kalau untuk yang kontinu nanti dicek juga untuk normal biasa, normal.dis atau normal dis saya lupa. Bahkan untuk yang normal standar pun ada. Itu alat bantu yang paling sederhana menggunakan Excel. Atau mungkin Pak Rista sudah menyinggung juga di R. Nah, di sini ada soal tantangan. Selama waktu yang dibutuhkan seorang konsumen rumah makan dari dia pesan sampai makanan tersaji berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu 4 menit. Berapa probabilitas seorang konsumen dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit dan setidaknya 4 hari dalam seminggu? Setidaknya 4 hari dalam seminggu itu berarti maksimal 4 ya. Nah, coba dicek ini kombinasi atau perpaduan antara eksponensial dengan binomial. Di sini kurang dari 3 menitnya adalah, ya, saya kasih kisi-kisinya. Kurang dari 3 menitnya ini adalah eksponensial. Oke. P X kurang dari 3 ini eksponensial. Nah, di sini setidaknya 4 hari dalam seminggu ini binomial. Maksudnya binomial itu maksudnya gimana, Pak? Ya, dalam 4 hari itu bahwa dia dilayani kurang dari 3 menit itu adalah suatu kejadian sukses. Gitu ya. Jadi dia dilayani dalam kurang 3 menit itu kejadian sukses. Artinya kalau dia tidak dilayani dalam kurang dari 3 menit itu dianggap gagal. Nah, nanti dari sini kita punya peluang suksesnya. Di sini kita punya peluang suksesnya menggunakan distribusi eksponensial. Nah, di sini nanti menggunakan binomial, peluang dari X kurang dari 4. Ini nanti binomial. Jadi hasil ini dimasukkan ke sini. Nanti silakan didiskusikan. Alur ceritanya sudah saya sampaikan, jadi harusnya tidak sulit. Atau dari makna ceritanya nanti coba dikaji lebih dalam. Oke, sampai eksponensial. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke yang keempat, yaitu chi-square atau chi-square. Meskipun di sini tidak banyak yang dibahas, karena chi-square lebih banyak masuk ke uji hipotesis ya. Di uji hipotesis ada beberapa metode, kalau mungkin teman-teman sudah mempelajari, ada diantaranya uji chi-square, ada uji F, ada uji T, termasuk chi-square bisa digunakan untuk menguji normalitas suatu data. Jadi nanti mainannya kita banyak di normal. Nah, chi-square ini adalah sekali lagi kondisi khusus dari distribusi gamma dengan alfa adalah V/2 dan beta sama dengan 2. Nah, chi-square sendiri memiliki parameter V. Kalau tadi di eksponensial, alfanya 1. Nah, di sini alfanya sama dengan V/2. Dan dia akhirnya mendapatkan parameternya dalam bentuk V. Nah,
Di sini juga otomatis dengan sendirinya density function-nya kita sesuaikan seperti dalam distribusi gamma yang kemudian kita substitusi alfanya dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2. Nah, min dan variance-nya juga ikut berubah. Min ini tadi apa? Beta. Min tadi kan alfa kali beta ya. Kita kembalikan ke dalam bentuk distribusi gamma alfa kali beta. Nah, alfa kali beta, kalau alfanya V per 2, betanya 2, berarti mu-nya atau min-nya adalah V. Kemudian variance-nya sigma kuadrat, tadi kan alfa beta kuadrat. Alfanya adalah V per 2, beta kuadrat 4. Berarti 4 kali V per 2 menjadi 2V. Nah, ini probability density function dari C-square, ilustrasi saja untuk V-nya 2, V-nya 4, V-nya 6. Nah, ini kalau Anda perhatikan mirip dengan tabel distribusi gamma tadi. Karena memang C-square kondisi khusus dari distribusi gamma. Nah, ini mungkin kalau terlihat, saya mengambil dari paparan dosen dari PENS Surabaya. Oke. Kumulatif distributifnya seperti ini. Kita gunakan integral. Seperti halnya di gamma tadi. Kalau di dalam eksponensial lebih mudah, bisa disederhanakan. Nah, ini silakan untuk menjadi diskusi atau latihan Anda dengan memanfaatkan perhitungan secara matematisnya ada di slide sebelumnya. Oke. Berarti kalau yang A, X-nya kurang dari 9,5, berarti nanti integralnya adalah berapa? 0 sampai 9,5 ya. Anda gunakan yang ini. Oke. Ini lebih ke perhitungan matematis saja. Nah, untuk yang terakhir adalah normal distribusi. Ini yang akan sangat sering kita gunakan karena memang secara umum data bahkan kalaupun nggak normal akan dinormalkan. Meskipun kadangkala juga tidak boleh dipaksakan. Jadi setidaknya kita juga harus melihat fungsi dari diantaranya sigma kuadrat ataupun nanti standar deviasi sigma adalah kita melihat seberapa jauh seberapa dekat atau seberapa jauh data atau nilai yang kita miliki atau random variabelnya terhadap nilai min-nya. Nah, kalau di dalam normal distribusi yang dibakukan atau distandarkan, dia adalah menggunakan apa? Min-nya 0, tepat ada di, kalau dikaitkan dengan sumbu XY, berarti di perpotongan sumbu X dengan sumbu Y atau di sumbu Y ya, X sama dengan 0, dan standar deviasinya 1. Nah, setidaknya ketika mendekati dua parameter tersebut bisa dinormalkan. Atau nanti kita menggunakan uji normalitas namanya. Nah, ini silakan nanti diselesaikan. Nah, ini distribusi normal. Beberapa cirinya adalah kurva berbentuk genta. Genta itu berarti bel ya. Bel mungkin kalau yang bayangin belnya, kalau di rumahnya belnya pencetan ya saklar, tapi ya bukan itu, belnya bel sapi. Kalau mungkin yang di kampungnya masih lihat sapi kelinong-kelinong, nah itu bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini min-nya sama dengan median sama dengan modus. Nah, di antaranya sebaran data, standar ukuran penyebaran data itu apa saja? Standar deviasi, kemudian ragam ya, di antaranya kita juga tahu melihat ketunggalan atau ketidaktunggalan dari modus data tersebut. Kalau di sini atau istilahnya unimodul ya. Oh ya, silakan Mas.
di sini unimodul karena modulnya tunggal satu. Nah, kondisi distribusi normal itu min sekaligus menjadi median sekaligus menjadi modus. Modusnya satu. Nah, kalau modusnya 2 atau lebih dari 1 berarti distribusinya tidak normal. Nah, di sini kita fungsinya untuk sebaran data itu diantaranya itu. Termasuk kalau dari sisi diagram kita menggunakan histogram. Sehingga kita bisa dekati dengan kurva kontinu seperti ini. Kemudian kurva berbentuk simetris. Simetris itu berarti apa? Antara kanan dengan kiri seimbang ya. Kalau Anda lihat antara yang kanan dengan yang kiri seimbang. Anda bisa cek lebarnya. Oke ya. Antara kiri dengan kanan seimbang. Kiri ini kanan. Kemudian kurva bersifat asimptotis. Asimptotis itu berarti apa? Tidak menyinggung ya. Memiliki asimptot. Dalam hal ini khususnya dia memiliki asimptot di sumbu X. Ini kalau sebelah kiri ini kalau diteruskan dia tidak akan menyentuh sumbu X. Demikian juga yang sebelah kanan. Kemudian kurva mencapai puncak saat X sama dengan mu. Berarti memang ini titik puncaknya di sini. Atau modusnya juga di situ. Kemudian luas daerah di bawah kurva 1. Tadi sudah saya singgung, peluang dari distribusi kontinu setara dengan menghitung luas yang ada di bawah kurva. Termasuk dari tadi kumulatif distributive function-nya juga terkait dengan integral, yang berarti apa? Yang berarti adalah integral tertentu itu kan sama dengan luas ya interpretasi geometrisnya. Nah, luas daerah di bawah kurva itu 1, kiri setengah, kanan setengah. Maksudnya di kirinya min itu setengah, di kanannya min itu setengah. Yang berarti apa? Peluang di sebelah kirinya min itu setengah, peluang di sebelah kanannya min juga setengah. Kejadian di sebelah kiri dan kanan. Nah, kemudian titik beloknya adalah nih, titik belok. Mu plus minus sigma. Jadi kalau diilustrasikan akan seperti ini. Oh, nggak ada di sini. Berarti ini kalau digambarkan. Ini di sini ada titik belok sebelah kiri, ini titik belok sebelah kanan. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, untuk notasi dari distribusi normal, random variable berdistribusi normal seperti ini. X kapital seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu menandakan sebagai random variable. N itu diambil dari N kapital, diambil dari kata normal. Mu, berarti kalau dinotasikan N kurung 2 angka itu berarti angka pertama adalah mu atau minnya, angka kedua adalah variance-nya. Oke ya, ini luas kirinya setengah di warna biru, luas kanannya juga setengah, warna apa ini? Ungu ya, ungu atau pink ya, itulah kurang lebih. Nah, ini secara grafik distribusi normal bisa digambarkan seperti ini. Tadi kan kalau disampaikan di slide sebelumnya ini ada titik belok ya. Nah, ini berarti mu plus sigma. Nah, berarti nanti yang di kiri secara simetris, berarti ini adalah mu min sigma. Nah, selanjutnya teman-teman terkait dengan kurtosis. Jadi kalau istilah kemiringan, miring kiri atau miring kanan itu ada namanya skewness, kecenderungan ke apa ya bahasanya apa kecekungan. Ya. Nanti bisa dicari referensi apa itu skewness dari sebuah kurva normal atau skewness dari kurva distribusi kontinu. Itu sangat banyak sekali referensinya, termasuk bagaimana cara menghitung skewness dari sebuah kurva distribusi kontinu.
Nah, di sini yang saya tampilkan adalah kurtosis. Kurtosis itu kelancipan. Loh, kenapa kok skewness-nya nggak dibahas, Pak? Karena normal distribusi. Kalau normal distribusi kan simetris. Dia tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Ya. Kalau tadi kan ada, kalau di distribusi gamma ataupun eksponensial yang tadi saya tampilkan grafiknya, itu dia cenderung ke kiri, miring ke kiri. Atau minnya ada di sebelah kiri. Oke ya. Nah, sedangkan di sini untuk distribusi normal karena dia adalah simetris, berarti tidak perlu dibahas skewness-nya karena simetris. Tetapi perlu disampaikan di sini tentang kurtosis. Ada catatan di situ untuk gambar yang ada di sebelah kanan, distribusi kurva normal dengan mu yang sama. Ya, mu-nya kan 0 semua ya. Bukan mu yang 0, karena kita belum bicara standar normal distribution atau normal baku. Tetapi secara umum mu-nya sama, ada di tengah, ada di sumbu simetri ya kalau bahasa matematikanya. Nah, di sini kan sumbu simetri nih. Maaf kalau miring nggak tepat, nggak presisi. Nah, ini mu-nya di tengah. Sigmanya berbeda. Anda bisa lihat sigma itu apa tadi ya. Seberapa dekat data-data yang kita miliki dengan rata-ratanya. Nah, di sini ada statement. Aduh, maaf. Semakin besar apa itu? Semakin tinggi atau semakin besar sigma, maka kurvanya semakin datar. Nah, Anda bisa lihat yang paling lancip itu dinamakan dengan leptokurtik. Ya, ini masalah definisi saja. Paling lancip itu dikenal dengan leptokurtik. Kurva leptokurtik itu berarti sigmanya paling kecil. Semakin lancip, semakin kecil sigma, dia semakin runcing. Nah, yang tengah, yang agak tengah-tengah di sini, dia sigmanya medium, katakanlah demikian, dia disebut dengan mesokurtik. Nah, yang paling landai atau sigma paling besar, itu disebut dengan pletikurtik. Nah, ini hanya istilah saja. Oke ya, tetapi itu terkait dengan besaran sigma atau besaran standar deviasi. Tapi jangan lupa bahwa di dalam notasinya ya sigmanya masih sigma kuadrat ya. Ini saya kembali ke slide ini. Mana kursornya? Nah, ini masih sigma kuadrat. Berarti masih variance. Kalau mau mencari standar deviasi, berarti Anda harus mencari akar dari variance-nya. Nah, kita masuk ke probability density function-nya dari normal distribusi seperti ini. Tentunya seperti hal sebelumnya diintegralkan. Namun kalau melihat bentuk seperti ini, integrasinya cukup rumit ya. Apalagi di situ ada X min mu per sigma kurung dikuadratkan ya. Sehingga dalam konteks normal distribusi saya izinkan Anda untuk menggunakan tabel. Atau sebenarnya yang sebelum-sebelumnya ada tabelnya juga, tetapi saya tidak akan masuk ke sana. Ini sama dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menghitung nilai peluang pada rentang A sampai B setara dengan menghitung luas daerah di bawah kurva, atau di sini setara dengan menghitung luas daerah yang berwarna merah. Ini kumulatif distribution-nya ya, kalau menggunakan integral, tapi nanti kita arahkan untuk menggunakan tabel. Ini seperti sifat yang sudah diberikan di awal, kumulatif distribusi function-nya adalah 1, karena jumlahnya tentunya 1. Nah, teman-teman, kalau kita gunakan tabel, ya, kalau kita gunakan tabel, biasanya terkait dengan berapa besar min dan berapa besar variance-nya atau standar deviasinya. Nah, distribusi normal itu kan berbagai macam ya. Data yang selama diagram kurva distribusinya atau diagram distribusinya
simetris seperti bel atau seperti lonceng, itu kan berarti dia berdistribusi normal kalau dilihat dari kurva distribusinya, atau tidak condong kiri, tidak condong kanan. Tetapi dari sisi perhitungan akan rumit, apalagi kalau kita harus menyajikan data berupa tabel distribusi normalnya, tergantung pada mu dan, atau tergantung pada mean dan variance-nya, atau tergantung pada mean dan standar deviasinya. Nah, yang menjadi kesepakatan bersama atau umum pada umumnya adalah semua kondisi distribusi normal itu kita arahkan ke dalam distribusi normal standar atau distribusi normal baku namanya. Disebut baku itu karena di sini Anda punya min-nya adalah 0, ya, min-nya adalah 0 dan apa ini? Variance-nya adalah 1. Ya, meskipun di dalam Excel ataupun beberapa software normal mungkin ada alat bantunya. Tetapi yang sudah saya coba untuk yang di Excel adalah normal yang baku, yang tabelnya menggunakan min-nya adalah 0 dan variance-nya adalah 1. Nah, kalau Anda cermati di sini random variable awalnya adalah X ya. Kemudian dibakukan. Ya, silakan. Kemudian dibakukan menjadi distribusi normal standar dalam random variable Z. Oke, teman-teman. Jadi yang atas ini membacanya adalah random variable X berdistribusi normal dengan min-nya mu dan variance-nya adalah sigma kuadrat. Secara umum, general, ini kita nggak tahu berapa nilainya. Kalau yang di bawah kita sudah tahu bahwa distribusi normalnya ini dengan memiliki min 0 dan sigma kuadrat atau variance-nya adalah 1. Lalu bagaimana cara mentransformasi X ke dalam Z? Ada formula seperti ini untuk mengubah random variable X menjadi random variable Z. Yaitu dengan mensubstitusikan X dikurangi dengan min-nya dibagi dengan standar deviasi. Mungkin sebagian dari Anda atau seluruh Anda sudah mengenal ini. Sehingga kita mempunyai tabel distribusi normal, bukan tabel apa tadi? Kurva ya. Kurva distribusi normal standar seperti ini. Min-nya 0, sigmanya 1. Atau min-nya 0, standar deviasi 1. Dengan variabelnya dalam variabel random Z. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya, dari formula yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu merubah dari random variable X dengan transformasi Z sama dengan X min mu per sigma atau per standar deviasi. Nah, tadi sudah muncul juga sebenarnya pembahasan ini di awal, di saat saya menampilkan video ya. Sederhananya begini, kalau ini adalah ketika sumbu X, yang di atas ini sumbu X ketika normal random variable-nya adalah masih dalam bentuk X. Kemudian yang di bawah ini adalah random variable-nya sudah berupa normal standar baku atau normal distribusi baku. Karena kalau Anda lihat yang centang biru ini kan Z-nya sudah 0 ya. Mu-nya sudah 0, maaf. Mu-nya adalah 0. Di sini tambah sigmanya 1, 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman sekalian membaca dari, mungkin kalau tadi yang listening dan bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya bagus, sudah memahami. Nah, di sini kalau kita baca, ya, pada daerah mu min sigma sampai mu plus sigma itu datanya adalah sebanyak 68,26%. Oke ya, Anda bisa lihat di sini. Maaf kalau jelek coret-coretannya. Ini sama halnya peluang tadi apa luas ya. Dari seluruh data kalau distribusi normal pada mu min 1 atau mu min sigma
sampai mu plus sigma itu setara dengan 68,26% dari luasan, atau peluangnya atau probability-nya adalah 68,26%. Nah, terus kalau mu min 2 sigma sampai mu plus 2 sigma yang ditunjukkan tanda panah ini setara dengan 95,44%. Anda bisa, oh maaf, di sini mungkin tipe ya. Ada yang mengambil 44, saya mengambil 46, ini dari bukunya J. Supranto. Tapi memang grafiknya saya ambil dari sumber lain, itu 44. Ini perbedaan yang tidak signifikan. Nah, selanjutnya terakhir, nggak tahu nih yang tipe yang mana ya, nanti saya cek. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang luasan daerah mu min 3 sigma, ujung kiri sampai ujung kanan mu plus 3 sigma, itu setara dengan 99,74%. Atau luasan hampir keseluruhannya. Oke, itu kalau dilihat dari sisi peluang. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah memahami atau mempelajari distribusi normal standar ya, atau normal baku yang dalam random variable Z. Yang dari X kemudian kita konversi ke Z dengan mu-nya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, cara membaca tabel ini, tabelnya memang ada beberapa versi ya. Untuk Z-nya ada yang diberikan negatif, tapi di sini yang kami berikan hanyalah yang random variabelnya Z positif atau lebih dari sama dengan 0. Jadi tabel ini kalau boleh saya berikan notasi, ini membacanya adalah untuk yang apa ya, dari 0 sampai ini Z kapital ya, sampai Z kecil. Ya, ini sudah ada area di bawah normal baku dari 0 sampai Z. Jadi yang ini, yang diarsir. Oke, cara membacanya saya kira nggak sulit. Misalkan Z-nya adalah 0,45, misalkan 0,45. Anda lihat Z di kolom 0,4, di sini geser ke 0,05. Berarti saat Z-nya 0,45 adalah peluangnya adalah 0,1736. Oke ya. Nah, ini nanti yang perlu kecermatan membaca tabel, karena tergantung, sekali lagi tergantung tabel yang digunakan, tetapi pada umumnya tabel yang digunakan adalah yang positif atau areanya yang di sebelah kanan min. Tapi nggak usah risau dengan yang daerah negatif, karena apa? Karena di sini kurva distribusinya kan simetris. Ini untuk yang berikutnya 1 sampai 2,4, ini berikutnya 2,5 sampai 3,9. Teman-teman bisa searching seberapa banyak atau seberapa jauh Z-nya ya. Nanti silakan dicek. Nah, ini contohnya menggunakan tabel distribusi normal standar atau yang ada di 3 slide sebelumnya. Tentukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, yang A, B, C akan saya bahas di sini. Yang D, E, F, G nanti silakan menjadi tugas. Nggak usah khawatir, nanti saya akan ada pengumuman lebih detail lagi tugasnya apa saja dan kapan dikumpulkan. Nah, di sini yang pertama tadi adalah peluang dari 0 Z antara 0 sampai 1,2. Ketemu di sini 0,3849. Cara memperolehnya dari mana, Pak? Ya, kita refresh saja ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang menguasai. 1,2 kan di sini ya. Nah, ini tadi adalah 0,00. Berarti 1,20 ada di sini. Oke, 0,3849. Nah, kebetulan ini yang Z-nya positif. Yang B, Z lebih dari 1,54.
Loh, padahal tadi katanya hanya yang bentuk seperti ini kan yang dibaca oleh tabel ya. Ya kan? Nah, tabel kan hanya bentuk seperti ini. Lalu bagaimana kalau bentuknya adalah di sebelah kanannya lebih dari 1,54? Ya, ini sama halnya kita menghitung apa? Luas separuh, ini kan luas separuh ya. Dikurangi luas yang ini. Karena kan kita butuh luas yang diarsir ini kan. Oke, atau saya kasih tanda silang. Yang kita cari kan luas yang tanda silang ini, betul? Nah, berarti sama halnya luas setengah sebagian kanan dikurangi luas yang tanda centang. Oke. Nah, luas yang sebelah kanan utuh kan tadi apa? Di slide awal-awal sudah disebutkan setengah sebelah kanan setengah, setengah sebelah kanan kiri, setengah kanan setengah, setengah kiri juga setengah. Nah, Z kurang dari 1,54. Kita kembali lagi. 1,54. Ini 1,5. 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Berarti kan di sini ya. Ini 0,04 ya. Coba kita buka, betulkah? 0,4382 ya. Tinggal kurangi lagi, hasilnya seperti ini. Nah, terakhir yang saya bahas sampai yang C, ini Z kurang dari min 0,86. Oke. Nah, ini juga mudah. Yang separuh ini tadi kan berapa? Tengah kan? Ya. Nah, yang sebelah kanan, sebelah kirinya sumbu simetri atau sebelah kirinya min yang tanda silang ini, bagaimana? Padahal yang dibaca kan tadi dalam tabel yang positif. Ya kita cerminkan saja terhadap sumbu simetri. Oke? Seolah-olah dicerminkan ke sini. Sehingga nanti kita dapat posisi yang sama di sini 0, apa? 86. Nah, peluang Z lebih dari sama dengan min 0,86 berarti di sini ya. Peluang 0 sampai 0,86 berapa? Nanti dibaca. Ya, nanti kan ada tuh slide tabelnya. Ditambah yang sebelah kanannya sumbu simetri adalah setengah. Sehingga kita dapatkan 0,8051. Oke, atau kita cek 0,86 itu berapa sih? 0,86 ini kan 0,8 ya. 6-nya di sini, geser aja. Bener kan? 0,3051. Nah, nanti yang DEFG tolong diselesaikan mandiri. Nah, terakhir, belum terakhir sih. Nah, kalau yang tadi di slide sebelumnya sudah dalam bentuk normal ya. Sudah dalam bentuk normal. Di situ teman-teman tinggal baca. Nah, sekarang masih dalam random variabelnya X. Dia terdistribusi normal. Sekali lagi yang disebutkan pertama apa nih? Min. Yang disebutkan kedua apa? Varians ya. Oke. Nah, nanti tolong dari 3 ini Anda arahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk apa? Z normal standar. Baru nanti kita bisa membaca ketiga ini ke dalam tabel Z atau dalam tabel normal standar. Oke ya. Silakan nanti diselesaikan. Terakhir, ini soal cerita. Biasanya nilai ujian itu terdistribusi normal pada umumnya.
Ini saya menggunakan reks nilai yang berlaku di kita. Sejumlah taruna-taruna SMKG mengikuti ujian akhir mata kuliah statistika. Jadi saya tidak sebutkan berapa orangnya, tapi hanya sejumlah. Karena memang dalam distribusi normal kita tidak tahu jumlahnya pun tidak ada masalah. Mengikuti ujian akhir mata kuliah statistika dan diketahui rata-rata nilainya adalah 62,5 dengan standar deviasi sebesar 10. Berarti rata-rata nilai itu min dan sigmanya 10. Jika nilai ujian terdistribusi secara normal, berapa persen taruna yang mendapatkan nilai A? Persen ya, bukan probability, hati-hati. Jadi dari probability yang diperoleh nanti harus dikonversi ke dalam bentuk persen. Berapa persen taruna yang mendapatkan nilai A, nilai B min, dan nilai E? Sebenarnya bisa juga kalau mau dikembangkan ke semuanya A min, B min, C, D, E, kelamaan tapi ya. Jadi kita mencari yang dekat-dekat dengan kita aja. Berapa yang mendapatkan nilai A, berapa yang persen yang mendapatkan B min, dan berapa persen yang mendapatkan nilai E. Oke, saya kira demikian. Terkait dengan distribusi kontinu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Kayaknya wajahnya teler-teler nih. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya sampaikan materi hari ini ke mana? Ke Jiklas ya, termasuk dengan tugas apa saja. Dan minggu kemarin saya lupa ya ngasih yang distribusi diskrit. Tapi oke lah. Nah, saya minta kesepakatan juga pada hari ini untuk, saya kan sudah punya utang 2 ya, makanya kemarin hari Sabtu pun saya paksakan. Nah, kira-kira Jumat siang teman-teman bisa nggak? Halo? Jika untuk Jumat siang kelas 5 nggak ada jadwal. Cuman ada jadwal. Iya, yang pasti Pak. Ya wes, nanti Jumat siang. Ini paling timur tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Ada yang masuk WIT? WITA Pak. WITA, oke. Ya udah, nanti teman-teman mungkin kita mulai 13.30 seperti kalau kuliah sesi siang ya, hari Jumat siang. Nanti kita akan masuk ke pembahasan teorema Bayes. Teorema Bayes terkait dengan topik probability, peluang kejadian bersyarat. Nah, tolong nanti teman-teman bisa baca-baca dulu literatur referensi terkait dengan probabilitas. Nah, pekan depannya baru kita mungkin nanti mulai masuk ke uji hipotesis. Regresi dulu atau uji hipotesis, saya lupa, nanti saya lihat catatan saya. Oke, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.